Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dekat Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari metode Simplex yang sudah kita bahas dari video sebelumnya. Untuk yang pertama, pada video kali ini adalah contoh dari metode Simplex. Terdapat persamaan matematis ya, dan di mana fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya adalah meminimumkan. Untuk fungsi tujuannya adalah X ditambah 6Y ditambah Z. Untuk kendalanya ada 4, yaitu X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10, Y tambah 4Z lebih besar sama dengan 20. Kemudian yang ketiga, 3X tambah Z lebih besar sama dengan 40. Dan yang terakhir, nilai X, Y, dan Z tersebut harus lebih besar sama dengan 0. Untuk merubah atau kita gunakan ke dalam metode Simplex, terlebih dahulu persamaan ini kita harus mengubahnya ke bentuk standar Simplex. Jadi harus sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Dari contoh ini, kita fokus ke kendala. Jadi syarat untuk membentuk suatu standar metode Simplex itu adalah dilihat dari kendalanya, apakah sudah sesuai atau tidak. Di sini kita lihat bahwa dari 3 kendala yang ada, yaitu kendala 1, 2, dan 3, ya. Jadi kendala 4 itu bisa kita abaikan karena nilainya selalu harus positif ya, harus ada di kuadran pertama. Jadi kita lebih fokus ke kendala 1, 2, dan 3. Di sini kendala 1, kendala 2, dan kendala 3 itu untuk ruas kanannya sudah memenuhi syarat untuk bentuk standar Simplex, yaitu ruas kanannya sudah positif. Sedangkan untuk yang lain, syarat yang lain adalah untuk bentuk standar Simplex itu bentuknya kan harus persamaan ya. Tapi di sini bentuk kendalanya menggunakan pertidaksamaan. Ada yang menggunakan lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Jadi pertidaksamaan ini yang akan kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Ya, kita analisa dulu. Jadi untuk kendala 1, jadi untuk kendala 1, 2, dan 3 ini karena bentuknya pertidaksamaan, jadi harus kita tambahkan variabel slack di dalamnya ya. Untuk kendala 1, tandanya lebih kecil sama dengan, kalau lebih kecil sama dengan, untuk variabel slacknya itu harus ditambah. Kemudian untuk kendala kedua, ini tandanya lebih besar sama dengan ya, sehingga kita perlu mengurangkan variabel slack ya, supaya mendekati sama dengan. Kemudian kendala yang ketiga ini sama juga seperti kendala kedua, lebih besar sama dengan, sehingga kita perlu mengurangkan variabel slack-nya ya. Selanjutnya, setelah kita tambahkan variabel slack dari kendalanya, jadi untuk kendala 1 itu kita tambahkan karena tandanya lebih kecil sama dengan. Untuk kendala 2 dan 3 tandanya kurang ya, tanda kurang karena tandanya berupa pertidaksamaan lebih besar sama dengan. Nah, setelah bentuk kendala kita dapat seperti ini, kita kembali mengerjakan fungsi tujuan. Kita tambahkan variabel slack yang sebelumnya kita buat di kendala. Di sini variabel slacknya dibuat dari bebas ya sebenarnya, namanya nggak mesti X4, X5, X6. Yang penting variabelnya belum pernah digunakan
pada persamaan sebelumnya, ya, pada metode matematis ini, pada bentuk matematis ini, ya. Jadi nanti kalau kalian mau pakai S, ya, pakai T, pakai U, ya silahkan saja, ya. Di sini kita kembali ke fungsi tujuan karena variabel slack-nya ada 3. Jadi kita tambahkan di fungsi tujuannya ada x4 ditambah x5 ditambah x6, di mana koefisien dari variabel slack itu kan sesuai dengan aturan adalah nilainya 0, ya. Nilainya 0. Jadi 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Sehingga kalau kita hitung, tempatnya kan hilang, habis karena dikali 0, x5 nya juga habis karena dikali 0, x6 nya juga begitu, sehingga bentuk fungsi tujuan yang baru ini akan sama dengan bentuk fungsi tujuan seperti sebelumnya, yaitu 4x ditambah 6y ditambah z, ya. Kemudian selanjutnya di dalam, nah ini kan sudah jadi ya bentuk standar simplexnya. Tapi untuk memasukkan ke langkah selanjutnya, ke tabel simplexnya, ternyata bentuk standar ini belum sesuai juga, belum bisa kita masukkan ke dalam tabel simplex, karena untuk variabel slack di kendala 2 dan 3 itu tidak bisa kita jadikan sebagai variabel basis yang akan kita isi ke dalam tabel simplex, karena untuk kendala 2 dan 3 itu nilainya adalah min 1, ya, min 1 x5 kan gitu, ya, dan min 1 x6, ya. Jadi kalau kita buat matriksnya itu tidak akan terbentuk matriks identitas, di mana syarat matriks identitas itu adalah nilainya 1 dan 0, ya. Untuk posisi diagonalnya itu diisi oleh angka 1, bukan min 1. Ya. Jadi bagaimana supaya bisa masuk ke tabel simplex? Nah, untuk mengatasinya kita tambahkan namanya variabel semu, ya. Variabel semu. Variabel semu itu variabelnya bebas juga selain yang ada di persamaan ini, selain ada x, y, z, x4, x5, selain itu menjadi variabel semuanya, ya. Nanti bisa pakai x7, x8 itu, ya, bisa. Nah, ini ya, x7 dan x8. Jadi kita tambahkan, oke. Jadi selalu ditambahkan, ya. Jadi supaya nanti antara 4 di kendala 1, x7 di kendala 2, dan x8 di kendala 3 itu membentuk matriks identitas, sehingga bisa kita masukkan ke dalam tabel simplex. Selanjutnya, setelah kendala kita buat, kita kembali lagi di fungsi tujuan, ya. Kita lengkapi karena ada variabel baru, ya, variabel semu, namanya x7 dan x8, x7 dan x8, ya. Di sini kita lihat untuk fungsi tujuan, ya, di variabel semuanya itu ada plus m, ya. Jadi perlu diingat dari aturannya, untuk yang variabel semu itu tergantung dari soalnya, ya. Kalau minimumkan itu kita tambahkan m untuk koefisiennya plus m, gitu, ya. Untuk soalnya maksimum nanti min m dan min m kalau soalnya maksimum. Tapi karena soalnya minimum kan, maka plus m dan plus m, ya, untuk koefisien variabel semu. Ya, mungkin perlu satu saja, ya, mungkin, ya.
ya aturannya biar ingat ya. Jadi kalau soal ini min gitu ya, efisien dengan plus M ya. Soal max efisiennya M. Jadi M ini adalah bilangan yang sangat besar ya. Jadi tergantung posisi nilainya, apakah dia positif atau negatif. Kalau positif berarti bilangan positif terbesar, kalau negatif berarti bilangan negatif terkecil gitu ya. Ya, selanjutnya setelah bentuk ini kita dapatkan bentuk standar simplex, baru kita bisa masukkan ke tabel simplexnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan untuk iterasi 0 yang di atasnya di awal, iterasi 1 dan iterasi 2. Nanti bebas ya mau sebut ini yang iterasi 1, 2 dan 3 atau iterasi 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2 bebas. Kita lihat untuk bagian yang di atas ini CJ itu kita masukkan dari fungsi tujuan yaitu 461.000 ya. Diambil dari nilai yang ini 461.000 mm. Tapi disesuaikan juga ya, diingat posisinya X-nya dulu, Y-nya dulu, Z-nya dulu gitu ya. Jadi tergantung posisi X, Y, Z, X4, X5, X6, X7, X8. Selanjutnya yang di kotak yang tengah ini kita masukkan adalah matriks A ya. Matriks A ini kita dapatkan dari kendala yang ada. Karena kendalanya ada 3, berarti ada 3 baris ya. 3 baris matriks dengan kolom sejumlah variabel yang ada di kendala tersebut. Nah, jadi kita masukkan ini untuk kendala 1, 2, Z-nya nggak ada nih, 0 berarti ya, 1, 2, 0. Ada 1, yang lainnya 0 ya. 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ya. 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian kendala kedua, X-nya nggak ada di sini, berarti 0, 1, 4 ya. 0, 1, 4. Kemudian kendala kedua X4-nya nggak ada, berarti 0. X5-nya ada, 0, min 1, 0, 1. 0, min 1, 0, 1, 0 ya. X8-nya nggak ada. Kemudian kendala ketiga 3x tambah z. Nah, jadi 3 1 min 3 1. Oh y nya nggak ada nih. 3 0 1 3 0 1 nggak ada, x5 nggak ada, 0 0 min 1 0 0 min 1 0 1 0 0 min 1 0 1. Untuk nilai B kita lihat dari ruas kanan aja, 10, 20 dan 40. 10, 20 dan 40 ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan variabel basis ya, yang ada di sebelah kiri ini.
Jadi variabel basis itu yang bentuknya matriks identitas. Kalau kita lihat di sini matriks identitas itu kan nilainya yang diagonalnya terbentuk dari angka 1 ya. 1, jadi X4-nya 1, X5, X6, X7, X8 tidak mungkin karena nilainya 0 bukan 1 ya. Kemudian baris kedua X7. Yang angka 1 itu adalah di sini ya. X7. X8 angka satunya ada di 8 ya. Nah, kan 0 0 min 1 0 ini enggak memenuhi syarat untuk matriks identitas. Oke. Selanjutnya kita menghitung, oh ya ini untuk koefisiennya ya. Koefisiennya itu bisa dilihat dari fungsi tujuannya. X4 itu koefisiennya berapa? 0, ditulis 0. Kemudian X7 koefisiennya berapa? M ya. X8 koefisiennya berapa? M juga. Di sini ditulis M. Kemudian kita hitung ZJ. ZJ ini adalah perkalian dari antara koefisien basis dengan koefisien yang sesuai dengan kolomnya di mana gitu ya. Jadi kalau yang ini 0 dikali 1 ditambah M kali 0 ditambah M kali 3 berarti 3M ya. Untuk yang ini yang M hasilnya M itu didapat dari 0 kali 2 ditambah M kali 1 ditambah M kali 0 berarti M ya. 5M nya didapat dari 0 kali 0 ditambah M kali 4 ditambah M kali 1 5M dan seterusnya. Begitu juga dengan B, kita kalikan juga 0 kali 10 0 ditambah M kali 20 20M ditambah M kali 40 40M 20M tambah 40M 60M ya. Jadi kita tulis di sini. Kemudian selanjutnya kita hitung CJ min ZJ ya. CJ-nya kan yang di atas ini ya, 4 dikurangi ZJ. 4 dikurangi 3M. Ya, karena tidak bilangan M itu kan sangat besar ya. Kita tulis saja seperti ini. Jadi jangan ditulis terlalu dipikirkan hasilnya. 4 kurang 3M itu aja tulisnya. Kemudian yang ini CJ min ZM 6 kurang M. Oke. Kalau yang baris kolom ketiga 1 kurang 5M ya, 1 kurang 5M. Kemudian baris keempat atau kolom keempat 0 kurang 0 0 0 kurang min M 0 kurang min M jadi plus kan ya, jadi M 0 kurang min M jadi plus M M kurang M 0 M kurang M 0. Selanjutnya untuk mengetahui apakah dia perlu direvisi atau sudah optimal, kita lihat dari nilai CJ min ZJ-nya ya. Tergantung soalnya juga. Jadi soalnya adalah minimum. Kalau soal minimum, saya tulis CJ min ZJ gitu ya. ZJ harus lebih besar sama dengan 0. Optimal ya.
soal max JJ min ZE harus kurang sama dengan ya. Oke, jadi ini yang perlu diingat ya. Selanjutnya kita cek ini yang iterasi 0. JJ min JJ untuk soal minimum ya ini. Apakah kalau nilai JJ min JJ nya semuanya harus lebih besar sama dengan 0. Kita cek untuk kolom yang pertama 4 min 3M. Nah, ini positif atau negatif? 4 min 3M. Hasilnya negatif ya. Negatif ya otomatis sudah tidak memenuhi syarat ya. Untuk yang soal minimum, jika optimal itu JJ min JJ nya harus lebih besar sama dengan 0. Karena sudah ada negatif. Jadi perlu dilakukan revisi. Sekarang untuk melakukan revisi, kita cari nilai yang dengan yang tidak sesuai dengan syarat minimum ini ya. Jadi yang di bawah yang lebih kecil dari 0 dan paling kecil negatifnya gitu ya. Nah, paling besar negatifnya 4 min 3M, jadi hasilnya sekitar min 2,an M ya. Kalau 6 min M berarti hasilnya sekitar 1 atau sekitar 0,9 M-an ya. Untuk yang ketiga 1 kurang min 5M, ini sekitar min 4,9 M-an ya. Kalau yang lain sudah memenuhi syarat, nilainya sudah lebih sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 0. Jadi yang bermasalah itu adalah kolom 1, 2, dan 3. Untuk menghitung theta yang ada di kolom ini, kita pilih nilai yang negatif terbesar ya. Jadi yang paling besar itu adalah yang di kolom ketiga. Karena 1 min 5M ya sekitar min 4,999 M-an ya. Itu yang paling besar. Maka kita buat kotak di sini ya, kotak. Kotak ini akan membantu kita dalam menghitung tetanya. Theta kita hitung dari rumus BI dibagi yang dikotakan ini nilai ini terdapat di dalam kotak. BI 10 dibagi 0 ya. Jadi syarat theta itu, nah ini enggak ada simbol theta ya. Bisa tulis ini aja nih ya. Syarat theta gitu ya. Untuk nilai A jika gitu ya, itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Di AIK ini adalah pembaginya ya dari B ini. Jadi 10 dibagi AIK. AIK yang di sini adalah itu yang barisnya, K itu adalah kolomnya ya. Dari A13 ya. Kalau yang 4 ini berarti A23. Kalau yang satu yang ini A33 ya, seperti itu. Nilainya harus lebih besar dari 0. Hitung theta ya. Tapi karena nilainya lebih kecil atau sama dengan 0 gitu ya, ini bukan sama dengan, ini harus lebih besar dari 0, bukan lebih besar sama dengan gitu ya. Ini karena syarat yang tidak terpenuhi, langsung kita tanpa menghitungnya langsung kita kasih strip saja gitu ya di theta yang kendala 1. Untuk yang kendala 2, 20 dibagi 4 ya 5, 40 dibagi 1, 40. Cari nilai theta yang terkecil untuk
mengetahui mana variabel basis yang akan diganti oleh variabel calon basis ya. Di sini saya warnakan ya. Nah, ini nilai X7, variabel basis X7 akan diganti oleh variabel Z di iterasi berikutnya ya. Kemudian lanjut ke iterasi yang pertama, kita tukar dulu variabel basisnya. Untuk yang lain tetap X4 dan X4 tetap, kita tetap tulisnya dengan koefisiennya juga tetap. Kemudian X7 kita tukar dengan Z, dimana Z itu koefisiennya kita lihat di sini adalah 1 ya. Nilainya 1 dari nilai yang ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan basis yang baru, kita hitung ya. Nah, ini kan kemarin ada istilah elemen kunci ya. Kita hitung nilai kolom yang baru di iterasi yang berikutnya ini dengan rumus yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi yang pertama yang lebih gampang, kita hitung dulu yang sejajar atau satu baris dengan elemen kunci, karena rumus perhitungannya lebih sederhana ya. Ini kita hitung dulu yang baris kedua gitu ya. Rumusnya kan nilai dia sendiri, nilai dia sebelumnya dibagi elemen kunci ya. Jadi untuk menghitung 0 ini 0 dibagi 4, 0. Ini 1 dibagi 4, seperempat. 4 dibagi 4, 1. 0 dibagi 4, 0. Min 1 dibagi 4, min seperempat. 0 dibagi 4, 0. 1 dibagi 4, seperempat. 0 dibagi 4, 0 gitu ya. 20 dibagi 4, 5. Nah, untuk yang lain, saya tulis di sini ya. Perhitungannya panahnya ya. Ini misalnya seperempat ini didapat dari 1 dibagi 4 ya. 1 nilai sama ya, dibagi dengan ya sama dengan 1 dibagi 4. Kemudian untuk yang mana misalnya dari yang ini ya, saya menghitung dulu yang ini.
Jadi untuk mendapatkan 1 ini adalah 1 kurang 1 kurang ya, dalam kurung 1 kurang nilai sebelumnya ya, 0 dikali 0 dibagi 4. 0 kali 0 dibagi 4 ya, sama dengan 1. Kemudian nilai yang ini misalnya nilai yang ini ini ya. Dapat min 1/4 0 ya, nilai sebelumnya 0 dan 1 kali 1 0 dikurang 1 kali 1 dibagi 4 0 kurang 1 kali 1 kali 1 dibagi 4 dengan min 1/4 ya. Jadi perlu ketelitian ya dalam menghitung ini. Contoh yang lain misalnya ada nilainya satu ini ya, itu dapat posisinya di sini ya, min 1 ini sebelumnya min 1 kurangi ini ya, min 1 dikurangi 0 kali 1 dibagi 4 0 kali 1 dibagi 4. Nah ini sama dengan ini kan 0 kali 1 ya sudah 0, 0 bagi 4 ya 0, berarti min 1 kurang 0 min 1 ya. Selanjutnya silakan dicoba latihan untuk menghitungnya karena perlu ketelitian ya. Selanjutnya kita mengecek ya, kita mengecek untuk iterasi perhitungannya langkahnya sama ya. Habis yang hitung A ini kita hitung ZJ nya seperti ini ya. Ada 3M berarti 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah M kali 3M. Kalau yang ini 0 kali 2 ditambah 1 kali 1/4 ya, ditambah M kali min 1/4, 1/4 min 1/4, hasilnya bisa ditulis seperti ini, min M ditambah 1 ya, dibagi 4, atau mau ditulis dibalik bisa juga 1 kurang M dibagi 4 aja hasilnya. Kalau yang ini 1 ini dapat dari 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah M kali 0 1 ya, dan seterusnya sampai B juga dihitung 0 kali 10 ditambah 1 kali 5 ditambah M kali 35 berarti 35M ditambah 5 ya. Oke. Selanjutnya kita cek untuk iterasinya gitu ya, apakah sudah optimal atau tidak gitu ya, dari nilai CJ min ZJ. Tadi soalnya minimum, berarti nilai CJ min ZJ nya harus lebih besar sama dengan 0. Kita cek di sini. Nah, ternyata di kolom 1 aja sudah kelihatan ini
hasilnya adalah negatif ya, berarti lebih kecil dari 0 nilainya. Kolom 2 sudah positif, 3 sudah positif, sudah betul ya, sama dengan 0. Kolom 4 sama dengan 0 juga. Kolom 5 ya, kolom 5 ya. Ini negatif juga nih, negatif juga. Kolom 6 positif, kolom 7 positif, kolom 8 sudah sama dengan 0. Berarti yang bermasalah adalah kolom 1 dan 5. Ya. Di sini mana yang paling besar? Itu kita pilih min 3M atau min M tambah 1 per 4. Mana yang paling besar? Yang besar adalah kolom 1 min 3M tambah 4. Kita buat kotak untuk sebagai pembagi dari nilai A IK ya, untuk hitung tetanya. Ini yang kita lihat nilai pembaginya ada 0, tidak memenuhi syarat untuk hitung teta, berarti langsung strip saja ya. Jadi 10 dibagi 1 10, ini 5 bagi 0 kan nggak memenuhi syarat, strip aja. 35 dibagi 3, 35 per 3. Nah, pilih teta yang paling kecil, kira-kira saja ya. Jadi 35 bagi 3 kan lebih besar dari 10 ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kita pilih yang 10 ya, karena tetanya lebih kecil. Di sini kita lihat, selanjutnya ada elemen, kita tentu terbentuk elemen kunci ya. Elemen kunci adalah di sini ya, di A11. Ini sebagai nilai untuk membagi di nilai A berikutnya, A aksen berikutnya ya. Untuk yang berikutnya, kan karena kotaknya di sini ya, berarti variabel calon basis ya, yang akan menggantikan variabel basis itu adalah X ya. Nah, saya kasih warna dulu, misalnya warnanya biru gitu. Jadi X saja. X ya, akan ditukar dengan X4 ya. Jadi di iterasi berikutnya X4 itu akan diganti X ini dengan koefisiennya 4 sesuai dengan fungsi tujuan. Kemudian kita hitung kembali itu ya. Nah, ini nanti coba sendiri dihitung ya. Kita periksa saja apakah dia sudah optimal atau enggak. Dari nilai CJ min ZJ. Ini kita dapatkan kalau soalnya minimum kan harus semuanya positif dan 0 gitu ya. Ini kita dapatkan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, kolom 5 ini masih negatif ya. Berarti kita lihat dulu yang lain. Kolom 6 positif, kolom 7 positif, kolom 8 positif. Jadi karena hanya satu saja yang negatif, jadi kita pilih yang X5 tersebut. Jadi kalau tadi ada 2, pilih yang 2 atau 3. Yang negatif, pilih yang negatifnya terbesar. Ini karena ada satu ya, satu itu saja yang dipilih gitu ya. Tidak ada pilihan yang lainnya. Jadi akan terbentuk elemen kunci di sini seperempat ya, untuk perhitungan iterasi berikutnya. Saya coba hapus ya. Lanjut. Selanjutnya itu ya, di iterasi ke berapa ini 3 itu ya. Nah, didapatkan ini untuk AIK ya. Itu kita cek dulu nih CJ min CC.
apakah sudah optimal atau enggak. Nilainya apakah ada yang negatif gitu ya. Ternyata masih ada yang negatif, -1. Nah, ini kita kotakkan. Kemudian kita hitung tetanya. Jadi syarat theta kan harus AIK lebih besar dari 0. Jadi kalau nilai AIK-nya 0 atau negatif, langsung kita strip saja ya, tanpa kita menghitung lagi. Jadi nggak perlu kita hitung 10 bagi 3, 3,33, nggak perlu, strip saja. 20 bagi 2 min 12, ya, nggak perlu lagi kita hitung, strip aja gitu. Karena tetanya hanya 1, berarti kita pilih yang kendala ke 1 ini. Untuk yang variabel basis itu nanti akan ditukar oleh ini variabel x4 ya, x4 di sini. Nah, selanjutnya kita cek untuk iterasi yang terakhir ini apakah sudah optimal atau enggak. Apakah ada yang, kalau soal minimum, apakah ada yang negatif. Ternyata semua sudah positif. Berarti iterasi terakhir ini sudah optimal, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang dibutuhkan dari soal tadi adalah X, Y, dan Z. X-nya tidak ada di sini, berarti 0. Y-nya juga tidak ada. Saya katakan. Ini X-nya tidak ada, berarti 0. Y-nya tidak ada, berarti 0. Z ada, berarti Z itu ada di 40. Z sama dengan 40. Jadi nilai optimalnya itu adalah 40 di titik X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya sama dengan 40. Ini ya hasil contoh. Kemudian selanjutnya, oke. Jadi contoh berikutnya, ini kita ada soal nih, kita analisa dulu. Kalau yang ruas kanalnya sudah positif semua, untuk semua kendala. Tapi untuk kendala 1 dan 2 itu saya menggunakan pertidaksamaan. Sedangkan untuk kendala 3 sudah berupa persamaan. Ya. Sini kita ubah ke bentuk standar simplex untuk kendala 1 dan 2. Untuk kendala 1 karena tandanya lebih kecil sama dengan, berarti kita harus tambahkan variabel slack. Kendala kedua itu adalah tandanya lebih besar sama dengan, maka kita kurangkan variabel slack-nya. Ya. Jadi ditambahkan dan dikurangkan. Kendala 3 masih tetap. Kemudian kita kembali ke fungsi tujuan, kita tambahkan variabel slack yang baru. Ada X3 dan X4, X3 dan X4. Di sini X3 dan X4 tidak bisa terbentuk matriks identitas, tidak bisa membentuk matriks identitas karena di X4 masih nilainya -1 ya. Jadi matriks identitas kan nilainya 1, jadi tidak memenuhi syarat untuk matriks identitas. Sehingga perlu kita tambahkan variabel semu lagi di dalamnya. Di sini soalnya maksimum. Kalau soalnya maksimum berarti nanti koefisien semuanya adalah min M ya. Min M. Jadi nanti kita tambahkan plus X5 ya yang belum ada. Oh, boleh ini ditambahkan dulu yang untuk kendala ketiga ya supaya terbentuk matriks identitas. X5 dan X0-nya ada di kendala kedua. Supaya terbentuk 1, 1, 1. Kalau di kendala ketiga kan tadi kan belum terbentuk juga matriks identitas ya, karena nilainya 5 dan 8. Tidak ada angka 1 ya. Jadi perlu kita tambahkan variabel baru ya.
Oke, variabel slack ya. Di sini kita lihat variabel slack itu kan ada dua ya, X5 dan X6. Koefisiennya jangan lupa dilihat dari aturannya. Kalau soalnya maksimumkan, berarti koefisien semuanya adalah min M. Berarti min M dan M. Ya. Selanjutnya, nah dari bentuk persamaan ini, bentuk standar simplex ini ya sudah bisa kita masukkan ke dalam tabel simplex. Ya, tabel simplexnya seperti ini. Di sini kita masukkan fungsi tujuannya seperti biasa. Dari ini 30, 20, 00, min 1, min M dan min M. Jadi 30, 20, 00, min M, min M. 30, 20, 00, min M, min M. Kemudian untuk variabel basisnya itu yang membentuk diagonal ya. Yang membentuk diagonal. Yang membentuk diagonal itu adalah X3, ini X6 dan X5 ya. Untuk matriks identitas. Kemudian selanjutnya udah tahu variabel basisnya, kita masukkan koefisiennya ya sesuai dengan fungsi tujuan. X3 itu koefisien 0, X5, X6 koefisiennya min M, X5 koefisiennya adalah min M ya. Kemudian kita hitung ZC dan CJ min ZC ya. Kita cek di sini soalnya maksimum. Kalau soal maksimum, CJ min ZC harus lebih kecil sama dengan 0. Jadi tidak boleh ada yang positif nilainya. Kita lihat di sini untuk kolom 1 11M sama 30. Ini sudah nilainya positif sangat besar itu ya. Kolom kedua juga 12M positif juga. Yang kolom ketiga sudah 0, sudah memenuhi syarat. Kolom keempat min M berarti lebih kecil dari 0 dan memenuhi syarat. Kolom 5 dan 6 0 sudah memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat adalah kolom 1 dan 2. Kita pilih yang paling besar ya. Paling besar. Jadi yang paling besar adalah di kolom kedua ya. 12M tambah 20. Kita kotakkan ya. Kotakkan di sini untuk hitung tetanya ya. Jadi BI dibagi AIK yang di sini. 8 dibagi 1, 8. 12 bagi 4, 3. 20 bagi 8, 5 per 2. Ya. Oke. Kemudian hitung yang paling kecil yang mana? Itu yang kita pilih tetanya. 5 per 2 ya 2,5 ya. 8, 3, 2,5. Mana yang paling kecil? 2,5. Ya. Kita pilih yang baris ke dapat elemen kuncinya di sini 8 ya. Kemudian untuk yang variabel basis ya. Jadi variabel calon basisnya adalah X2 dan yang ditukar adalah X5. Nanti X5-nya jadi ditukar X2 di iterasi berikutnya. Perhitungannya sama ya seperti perhitungan di contoh-contoh sebelumnya. Kita hitung CC, kita cek CC min CC apakah sudah optimal atau enggak gitu ya. Soalnya maksimum, jadi nilainya harus lebih kecil sama dengan 0 ya. Apakah ada yang positif? Nah, ternyata masih ada di kolom 1 ya. Yang lain sudah memenuhi syarat. Jadi kita kotakkan, kita hitung tetanya yang 44 per 8 dibagi 3 per 8, 844 per 3. 2 dibagi 28 per 8 dapat 16 per 8. Ini 20 per 8 dibagi 5 per 8 dapat 4. Mana yang paling besar? Maaf, yang paling kecil tetanya itu kita pilih. Yang paling kecil adalah 16 dibagi 28.
Jadi 16 bagi 28 sekitar 0,an gitu ya. Jadi di bawah 1 nilainya, dari yang paling kecil. Selanjutnya ini saya coba hapus dulu. Nah, selanjutnya iterasi berikutnya kita hitung, kita tukar dulu ya variabel basis sebelumnya dengan calon basis. Ini didapatkan perhitungan seperti ini. Hitung datanya, karena ada kondisi yang negatif ya langsung strip saja. Pilih yang paling kecil, apakah 1/48 bagi 3 atau 12, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 12 ya. 12. Kemudian kita cek. Oh, nah di sini karena iterasi yang ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi perlu revisi, maka hitung theta ya, karena nilainya ada yang positif. Jadi 140 dibagi 28. Kemudian iterasi terakhir ya. Kita cek kembali JJ min ZJ-nya apakah yang ada nilai yang positif di dalamnya. Ternyata nilainya sudah 0 dan negatif semua. Jadi sudah optimal sehingga tidak perlu ditambahkan revisi atau iterasi berikutnya. Dan kesimpulannya, jadi dari bagian yang ini, dan ini. Persamaan tadi X1, X2 ya. Jadi X1-nya berapa? X1-nya 4, X2-nya nggak ada di kotak hijau ini, berarti X2-nya 0 ya. Dengan fungsi maksimum yang optimal sebesar 120. Jadi 120. Oke, ya. Lanjut di slide berikutnya. Kejadian khusus. Di sini ada beberapa bentuk kasus. Kalau bentuk kasusnya seperti yang dijelaskan berikut ini, nanti kita bisa mengambil kesimpulannya seperti apa atau cara penyelesaiannya seperti apa. Di sini alternatif penyelesaian berarti ada dua penyelesaian atau lebih yang menghasilkan nilai optimal yang sama ya. Kemudian adanya alternatif penyelesaian dalam metode simplex itu dapat dilihat pada tabel optimalnya. Alternatif penyelesaian didapat dengan memaksa variabel xk ya. Itu variabel yang ada di sini. X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu adalah xk ya. Itu menjadi basis ya, meskipun sebenarnya tabelnya sudah optimal ya. Jadi meskipun kalau kita ingin mencari nilai X1, X2 dan sebagainya itu dengan nilai yang berbeda, pada saat kita melakukan perhitungan kita dapatkan suatu nilai ya, dan kondisi JJ min ZJ-nya sudah optimal ya. Tapi kita ingin menginginkan nilai yang berbeda, itu bisa kita paksa ya. Variabel xk ini X1, X2 dan seterusnya, pilih salah satu gitu ya. Itu menjadi basis. Nah, nanti akan kita tukarkan ke variabel basis sebelumnya ya. Lihat contohnya di sini seperti ini. Mungkin saya langsung saja lihat tabel penyelesaiannya ya. Nanti bisa dicoba mengerjakan dari awal ya sebagai latihan. Ini kita lihat kondisi terakhir, iterasi terakhir. Ini kalau soalnya tadi ya maksimumkan, berarti nilai CJ min ZJ-nya harus lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita cek dari iterasi terakhir ini sudah memenuhi syarat ya.
nilainya CJ min JC-nya sudah lebih kecil sama dengan 0. Tapi karena kita ingin menghasilkan nilai yang berbeda, misalnya di sini kan X1-nya 20/3, X2-nya berarti 0, ya. Tapi karena kita ingin menghasilkan nilai X1 dan X2 yang berbeda, kita bisa paksa gitu ya. Misalnya kita pilih sembarang gitu ya. Di sini kita pilih X2 ya. Karena di sini ini saya kotakan dulu. Ini kan kita butuhkan itu adalah X1 dan X2 ya. X1-nya sudah ada, X2-nya berarti X2-nya bisa kita paksa sebagai nanti menggantikan X3 gitu ya. Misalkan sebagai variabel basis di iterasi berikutnya ya. Coba saya dulu. Selanjutnya, nah ini kita paksa yang tadi X2 ya. Kita hitung tetanya dulu ya. Tetanya dulu. Nah, yang paling kecil itu adalah baris pertama sehingga X2 itu akan menggantikan X3 ya. X2 akan menggantikan X3. Nah, di iterasi yang berikutnya ini hasilnya optimal juga gitu ya. Jadi tidak perlu lakukan revisi karena soal maksimum tadi CJ min JC-nya lebih kecil sama dengan dapat dengan nilai yang sama ya 20 dan 20 dan nilai optimal yang sama. Tapi titiknya berbeda ya. Titiknya berbeda. Titiknya berbeda ya. X1 sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 8. Tadi kan X1-nya 20/3 dan X2-nya 0. Meskipun nilai optimalnya sama ya. Jadi bisa kita paksa ya. Misalnya suatu kondisi di mana nilai X1 dan X2 itu nilainya harus berupa bilangan bulat ya. Bisa kita paksa. Karena sebelumnya X1-nya kan masih pecahan ya. Misalnya memproduksi lemari, kan nggak mungkin produksi lemari sebanyak 20/3, itu kan masih pecahan, nggak mungkin. Jadi kita paksa supaya nilainya bilangan bulat. Selanjutnya, kalau ada kondisi seperti itu bisa kita paksa untuk menggantikan variabel basis berikutnya. Kemudian penyelesaian tak terbatas. Penyelesaian tak terbatas berarti fx itu bisa diperbesar atau diperkecil sampai titik tak berhingga ya. Di sini nanti perhatikan bagian alih revisi yang sudah dibahas di video sebelumnya ya. Kemudian setelah mendapatkan calon basis, itu langkah berikutnya adalah menguji apakah ada elemen AIK yang lebih besar dari 0 ya. Jika ada, maka langkah berikutnya adalah menghitung theta ya. Kan kalau ini kan hitung theta ya, AIK itu lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah ada, kita hitung theta. Kalau nggak ada, ya kita kasih strip saja gitu ya. Tanpa menghitungnya lebih susah gitu. Jadi kalau sudah tidak memenuhi syarat pembaginya, apakah pembaginya 0 atau pembaginya negatif, ya langsung dibuat strip aja untuk tetanya. Nah, kemudian akan tetapi apabila semua AIK lebih kecil sama dengan 0, nah berarti kan bisa kondisi yang di kotak vertikal itu, nah, di kotak ini ya, kotak ini vertikal ini kondisinya lebih kecil dari 0 berarti bisa 0 atau negatif ya. Maka berarti penyelesaian tak terbatas. Bisa dikatakan juga bahwa soal tidak memiliki penyelesaian. Jadi kesimpulannya tidak ada penyelesaiannya. Ya, kita lihat contohnya. Ini nanti coba berubah sendiri ya ke bentuk standar simplexnya. Ini kita lihat yang bagian ini, bagian iterasi yang terakhir ya. Iterasi yang terakhir untuk menghitung, nah ini kita soalnya ini apa tadi? Soalnya maksimumkan ya.
soalnya maksimumkan, berarti kalau soal maksimumkan CJ min ZJ-nya harus lebih kecil sama dengan 0. Kita cek di sini CJ min ZJ-nya ternyata ada yang lebih besar dari 0. Berarti kan belum optimal gitu ya, perlu dilakukan revisi. Pada kondisi ini yang belum optimal kan hanya di kolom keempat ya. Nah, ini kolom keempat itu nanti sebagai pembagi dari B-nya, kita hitung tetanya 10 dibagi min 2 karena pembaginya lebih kecil dari 0, berarti langsung strip aja. Dan yang kedua juga 3 dibagi min 1. Min 1 lebih kecil juga dari 0 ya, kita strip. Nah, kan kita langkah berikutnya kan nggak tahu theta mana yang harus dipilih karena semua theta tidak bisa dihitung. Kalau kondisinya seperti ini, maka tidak ada kesimpulannya, tidak ada penyelesaian ya. Kalau kondisinya seperti ini. Karena kondisinya seperti ini. Jadi tidak ada penyelesaian atau penyelesaiannya tak terbatas. Oke. Selanjutnya, jadi kalau kita hubungkan dengan metode grafik yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau penyelesaian tak terbatas berarti arsirannya tidak ada batas. Terus ya, kalau contoh di video sebelumnya itu arsirannya ke atas terus tanpa batas. Ya, semakin besar titik yang ada kita ambil di atasnya, semakin besar juga nilai optimal yang didapatkan. Ya, sehingga penyelesaiannya tak terbatas atau ya bisa kita simpulkan tidak ada penyelesaiannya ya, karena kita tidak tahu sampai mana titik tersebut berhenti gitu ya, karena tak terbatas. Oke, selanjutnya soal tidak visible. Jadi soal tidak memiliki daerah visible, tidak memiliki titik yang memenuhi semua kendala. Kalau kita hubungkan dengan metode grafik, berarti ada daerah arsiran yang dimana kendalanya, salah satu kendalanya tidak memiliki posisi arsiran yang sama dengan kendala lainnya. Sehingga kita tidak bisa membuat daerah visible gitu ya. Berarti termasuk soal tidak visible. Dalam metode simplex, variabel semu berfungsi sebagai katalisator, jadi penghubung agar muncul matriks identitas ya. Sehingga proses simplex itu dapat dilakukan. Jadi seperti contoh sebelumnya, kalau variabel slack-nya negatif kan berarti tidak terbentuk identitas ya. Untuk menjadikannya matriks identitas, kita perlu tambahkan variabel semu. Kemudian ada kalanya variabel semu tetap merupakan variabel basis pada tabel optimalnya ya. Ada kasus seperti ini, ada kalanya variabel semu itu ada di variabel basis. Nah, variabel basis itu ada yang di bagian ini ya, variabel basis sebelah kiri ini variabel basis itu tetap ya berupa variabel semu. Ya, hal ini dapat diartikan bahwa soal tersebut tidak visible ya kalau seperti itu. Contohnya kita lihat hasilnya. Di sini kita lihat ya. Nah, jadi soalnya tadi maksimumkan berarti CJ min ZJ-nya harus lebih kecil dari 0 ya. Di sini kita lihat kondisinya sudah optimal gitu ya. Karena sudah memenuhi syarat 00 yang kolom 3 negatif, ini negatif juga, kolom 5 negatif, kolom 6 0 gitu ya. Sudah memenuhi syarat CJ min ZJ harus lebih kecil sama dengan 0. Karena sudah optimal gitu ya. Tapi karena kondisi ya di mana variabel basisnya masih ada variabel semu gitu ya. Di mana X6 ini masih ada ya. Masih berupa variabel semu. Maka kesimpulannya soalnya tidak visible atau tidak memiliki penyelesaian optimal.
Selanjutnya kemerosotan ya. Ini berarti ada titik sudut ya, daerah visible yang terbentuk dari perpotongan 3 garis atau lebih. Yang biasa kita gambarkan kalau selama ini kan di metode grafik hanya perpotongannya pasti terjadi dari 2 garis saja ya, suatu titik. Nah, di sini ada 3 garis yang membentuk satu titik gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat, jika titik merupakan perpotongan 3 garis atau lebih, maka akan muncul beberapa theta minimum yang sama ya. Nah, nanti tetanya pasti ada nilainya yang sama, nilai minimumnya sama. Nah, karena nilai yang dipilih theta itu adalah nilai minimum ya, yang paling minimum. Dan di sini adalah nilainya sama, maka kita boleh memilihnya secara sembarang ya. Hanya saja nanti yang membedakan dari jumlah iterasinya ya. Jumlah iterasinya untuk mendapatkan iterasi yang paling optimal. Tapi antara kedua pemilihan tersebut atau lebih ya, kalau kita pilih theta yang satu dengan theta yang satunya lagi, yang sama-sama nilainya minimum, itu nanti tetap menghasilkan nilai atau hasil akhir yang sama ya, atau nilai optimal yang sama. Hanya saja di jumlah iterasinya yang berbeda. Ini contohnya seperti ini. Sini kita lihat di iterasi yang terakhir, kita fokus ke sini. Ini kita lihat tetanya. Tetanya di sini ada 2 ya. Lingkari. Sini ada 2. Ini ada 2. Nah, theta itu kan pilih yang terkecil ya, pilih yang terkecil. Nah, di sini bisa kita pilih sembarang karena nilainya sama-sama kecil, 2 dan 2. Jadi nilai untuk optimalnya ini ya 25/2 ya. Nanti kita buktikan apakah nilainya, oh maaf, ini bukan ini ya. Nanti kita buktikan untuk nilai optimalnya apakah sama atau tidak ya. Tapi ya terbatas hanya dari jumlah iterasinya ya. Misalnya kita pilih yang atas dan bawah ya, nanti kita bandingkan. Nah, jadi seperti ini ya, titik yang terbentuk. Jadi dari 3 garis itu akan membentuk titik G2,2 ya, dan perpotongan dari 3 garis ya. Yang biasanya kan kalau perpotongan garis itu dari 2 garis saja, tapi di sini 3 garis bisa membentuk satu titik ya, titik G. Di sini kita lihat kalau kita memilih theta yang pertama tadi ya, berarti kan yang kotak yang kita pilih adalah kendala 1. Ini jumlah iterasi tambahannya itu ada 1, 2, 3. Ada 3 tambahan iterasi. Sebelumnya kan sudah 2 ya, 1 dan 2. Jadi ada 5 iterasi. Dan hasil akhirnya adalah 16 ya. Hasil akhirnya 16, ini sudah optimal. Kemudian kalau kita pilih theta 2-nya yang di bawah ini, itu membutuhkan iterasi sebanyak 2 saja. Jadi totalnya 2 tambah 2 ada 4 iterasi. Jadi lebih cepat kalau kita memilih yang bawah. Tapi nggak selamanya kalau kita pilih posisi yang bawah itu iterasinya lebih cepat. Nah, tergantung nilainya gitu ya. Di sini kita lihat hasil nilai optimalnya tetap sama 16. Kita kembali di slide sebelumnya 16 juga. Jadi sama, meskipun nilai CJ min JJ-nya berbeda, tapi sama-sama sudah memenuhi syarat ya. Jadi kondisinya lebih kecil sama dengan 0 untuk soal maksimum. Jadi kesimpulannya sama, X1 2. Di sini. Jadi X1
ini ya, dengan 2, X2 sama dengan 2, ya. Kita lihat di yang sebelumnya. Kita lihat 2 juga, 2-nya 2 juga. Jadi sama-sama kesimpulannya sama dengan nilai optimal yang sama. Hanya berpengaruh pada jumlah iterasi ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya variabel penyusun tak bersyarat ya. Dalam bentuk standar program linear itu disyaratkan bahwa semua variabel penyusun harus lebih besar sama dengan 0. Nah, pada saat kita menulis model matematis kan biasa kita di bagian kendala terakhir itu kan nilainya misalnya X1, X2, X3 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, apabila ada variabel penyusun yang bernilai bebas, jadi tidak ditulis variabel itu di dalam kendala yang terakhir itu, maka kita bisa menganggapnya dia adalah variabel bebas. Jadi boleh negatif, boleh positif juga. Maka sebelum masuk ke proses simplex, masalah harus terlebih dahulu ditransformasikan sehingga semua variabel penyusunnya lebih besar sama dengan 0. Caranya adalah dengan menyatakan variabel yang bernilai bebas itu sebagai selisih dua variabel baru yang keduanya lebih besar sama dengan 0. Jadi variabel baru ini kita buat sendiri yang belum ada variabelnya dari model matematis sebelumnya. Misalnya di sini kita lihat di sini ya. Jadi kendala terakhir ini tidak disebutkan X1 ya, meskipun ada X1 di kendala 1 dan 2. Berarti X1 ini merupakan variabel bebas. Jadi kita tidak membatasi di X1 ini harus positif gitu ya. X1 boleh negatif, jadi bebas gitu ya. Nah, untuk masuk ke tabel simplex kita harus menyelesaikan dulu ya. Nah, kita harus transformasikan ya. Transformasikan terlebih dahulu supaya bisa masuk ke tabel simplex. Caranya tadi adalah membuat selisih ya. Selisihnya. Jadi X1 itu kita anggap sebagai variabel baru, kita bentuk dua variabel baru ya. Selisih dari variabel baru X4 kurang X5. Nah, kemudian kita masukkan dari permisalan ini X1 sama dengan X4 kurang X5 ke dalam fungsi matematis sebelumnya. Satunya kita ganti dengan X4 kurang X5. Yang ini juga X1 ganti X4 kurang X5. Yang ini juga X1 kurang X4 X5. Seperti ini. Kita jabarkan, kita hitung 3x4 kurang 3x5 ditambah 2x2 tambah x3 seperti itu. Nanti terakhir jangan lupa ditambahkan x5, x5, x4 dan x5 ya, karena ada variabel baru di dalamnya. Setelah itu ya sama seperti bentuk contoh sebelumnya, kalau dia tidak berbentuk matriks identitas perlu ditambahkan variabel semu. Kalau sudah membentuk variabel identitas berarti tidak perlu menambahkan variabel semu, cukup dari variabel select saja sebagai variabel basis ya. Di sini kita lihat, jadi tidak ada variabel semu yang ditambahkan, berarti dari variabel selectnya sudah membentuk matriks identitas ya. Jadi 1 0 0 1 ya. 0 0 1, jadi sudah membentuk matriks identitas. Di sini kita lihat ya. Jadi matriks identitas itu kan 1 0. Jadi di sini bisa kita lihat yang bisa di kendala 1 ya. Itu untuk matriks identitasnya bisa diambil dari X3 atau X6 karena nilainya sama, 1 0. Kolomnya nilainya sama, 1 dan 0 gitu ya. Jadi bebas, terserah kalian mau pilih X3 atau X6.
Di sini contohnya memilih X3. Kalau X3 kita perhitungannya seperti ini. Di sini kita dapatkan maksimumkan, berarti CC harus lebih kecil dengan 0, CJ min CC. Ini kita dapatkan sudah lebih kecil sama dengan 0, berarti sudah optimal. Sehingga kesimpulannya kan ya, X1-nya kan nggak ada disebut di sini ya. 1 dan X2 0, X3 28/6, X4-nya 22/6, yang lainnya X5, X6, X7 itu 0 juga. Oke. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kembali ke soal tadi ya. Dimana nilai X1 itu adalah dari rumus ini ya, X4 kurang X5. X4-nya kan sudah dapat, X5-nya sudah dapat. Tinggal dikurangkan, sehingga kita dapat nilai X1 itu ada sebesar 11/3. Jadi X4 11/3 dikurangi X5 0. 11/3 kurang 0 yang 11/3 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kembali ke soal aslinya, yang dibutuhkan tadi adalah variabel X1, X2, dan X3. Jadi nilainya seperti ini. Diperhatikan di sini bahwa X1 yang bernilai sembarang tidak berarti harus bernilai negatif. Dan juga tidak boleh diasumsikan lebih besar sama dengan 0. Sehingga proses simplex juga tidak dapat langsung digunakan. Oke, materinya sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.